Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Tamim dari Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu, yaitu semester 3. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jan Kidausat MPD. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Tidak lupa salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua STKIP Pangeran Darmakusuma, yang saya hormati juga Sivitas Akademika Pangeran Darmakusuma, yang saya hormati juga Bapak Kaprodi, khususnya Prodi Ekonomi STKIP Pangeran Darmakusuma, yang saya hormati semua dosen yang telah mengajar kita STKIP Pangeran Darmakusuma, yang saya hormati juga yaitu para mahasiswa-mahasiswi khususnya semester 3 teman seperjuangan saya. Mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam video yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang berita viral seminggu ke belakang, yaitu adanya peristiwa Kanjuruhan, yaitu yang ada di Kota Malang. Pada waktu itu sekitar jam sore hari ya, ada pertemuan klub besar yaitu tim Persebaya Surabaya dan Arema Malang. Pada waktu itu stadion yang dipakai adalah di Stadion Arema Malang, yaitu di Kanjuruhan ya, dengan supporter banyak ya, karena ini adalah dua klub besar, maka pada waktu itu ramai didatangi oleh supporter. Ketika menit pertama sampai babak pertama itu berjalan lancar, tapi ketika babak kedua ya, pada waktu itu Arema itu kalah, kalau nggak salah itu 3-2 ya, Persebaya 3, Arema Malang itu 2 nilainya. Pada waktu menit terakhir, beliau terakhir ditiup peluit, maka ada salah seorang supporter Arema turun ke lapangan karena merasa tidak menerima kekalahan ya, menurut cerita. Kemudian ada lagi yang menyebutkan adanya orang yang meninju ya, yang memukul supporter Persebaya. Kemudian para polisi pun mengejar, semua polisi turun ke lapangan, dan kemudian semua supporter turun ke lapangan, dan pada waktu itulah ada beberapa orang-orang yang meninggal dunia. Kalau nggak salah pada waktu itu ada sekitar 130 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Itu merupakan peristiwa terbesar kedua ya, setelah yang itu berada di Peru ya. Pada waktu itu di Peru itu sekitar 300 orang tewas, dan sekarang di Indonesia pada keduanya yaitu 150 orang tewas, 30 orang ya pada waktu itu. Jadi Indonesia peringkat kedua dalam peristiwa stadion sepak bola yang ada meninggal dunia terbesar kedua. Kemudian di sana juga ada yang bercerita itu banyak anak-anak, ibu-ibu itu minta tolong agar gas air mata diberhentikan agar orang di sana tidak meninggal, agar korban tidak banyak. Kemudian setelah itu polisi itu tidak mau, karena polisi juga itu adalah tugas ya. Jadi pada waktu itu terus sehingga korban pun bermunculan sampai titik terakhir yaitu 130 orang. Itu dari pihak Aremania ataupun Persebaya. Tapi yang jelas yang paling besar itu adalah pihak Aremania yang banyak memakan korban. Ya, pada waktu itu juga katanya kenangan itu ada di Tribun 13. Ya, betul, itu yang paling banyak memakan korban itu ada Tribun 13 karena masih turun ke lapangan. Bahkan ada orang-orang yang sengaja, ini oknum ya, oknum itu orang yang tidak dikenal itu
sengaja melepaskan gas air mata ya. Sudah sepantasnya kita sebagai warga Indonesia berdoa agar sepak bola Indonesia itu dijauhkan dari peristiwa tersebut, karena ini sangat bersedih gitu ya, menangis. Indonesia kembali menangis. Asalnya pada waktu itu kan Persib Bandung 1 orang, tapi sekarang itu lebih dari 100 orang yang memakan korban jiwa. Makanya mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan juga PSSI segera bertindak agar sepak bola ini berjalan lancar, dan mudah-mudahan keluarga korban ini dapat bersabar ya. Mudah-mudahan semua pesepak bola khususnya di Indonesia itu dapat aman dan damai. Oke, itulah gambaran peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang yang dapat saya sampaikan. Hanya sedikit yang saya tahu, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kalau ada benarnya itu ilmu dari Allah, kalau ada salahnya itu adalah timbul dari kebodohan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.